touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Astrid Utami dengan NPM 25783140 dari kelas 2E. Di sini saya akan membacakan soal latihan tugas tentang pengantar basis data. Latihan 1 mengenai mengidentifikasi pertimbangan desain database untuk skenario kasus yang diberikan. Tugas nomor 1, wilayah sekolah HBC ingin membuat sistem informasi dan pendaftaran online siswa untuk mengambil informasi terkait siswa. Sistem perlu didesain sebagai proses online agar siswa baru dapat mendaftar online. Dengan sistem ini juga, siswa dapat memperbarui dan meninjau semua informasi, membuat daftar data informasi yang perlu diambil dan disimpan dalam database pendaftaran siswa. Saya akan menjawab pertanyaan tentang tugas 1, yaitu tentang draft daftar data, entitas dan atribut yang perlu dikumpulkan dan disimpan dalam database untuk kedua sistem tersebut, yaitu yang pertama, sistem informasi dan pendaftaran online siswa. Untuk mendukung proses pendaftaran, peninjauan, dan pembaruan data secara mandiri oleh siswa, database harus mencakup kategori informasi berikut. 1. Data identitas pribadi siswa, yaitu seperti ID pendaftaran atau NIS, nomor identitas unik, dan nama lengkap sesuai akta kelahiran, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat lengkap, seperti jalan, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, dan kode pos. Dan ada pas foto digital. Yaitu yang kedua ada data keluarga, orang tua atau wali, seperti nama ayah dan ibu kandung, pekerjaan orang tua, penghasilan bulanan, biasanya untuk keperluan beasiswa atau subsidi, dan nomor telepon orang tua yang aktif untuk kontak darurat dan notifikasi sistem. Yang ketiga ada data akademik sebelumnya seperti asal sekolah, SMP, MTS atau sederajat, nomor ijazah dan tahun lulus, nilai rata-rata rapor atau nilai ujian nasional, dan prestasi non-akademik jika ada. Yang keempat ada data akun sistem untuk login, yaitu ada email sebagai username, password, transkripsi, status pendaftaran, draft terverifikasi, diterima dan ditolak, dan ada log aktivitas, tanggal pendaftaran, dan pembaruan terakhir. Yaitu lanjut ke tugas nomor 2. Komunitas XYZ ingin membuat sistem manajemen pustaka. Tujuannya adalah agar database dapat mengatasi semua transaksi untuk pustaka. Database perlu menyimpan semua data yang relevan untuk mengelola pembukuan, mengelola pelanggan, dan kegiatan pustaka harian. Buat daftar data penting yang perlu diambil dan disimpan dalam database manajemen pustaka. Saya akan menjawab pertanyaan untuk nomor kedua. Agar dapat menangani transaksi harian dan pengelolaan pelanggan secara efisien, database perlu menyimpan data berikut, yaitu nomor 1, data buku katalog seperti ID buku atau ISBN, kode unik buku, judul buku, penulis dan penerbit, tahun terbit, kategori atau genre, fiksi, sejarah, sains, dan lain-lain. Stok atau jumlah salinan, berapa banyak buku yang tersedia di rak dan lokasi rak. Kode rak untuk memudahkan pencarian fisik. Yang kedua ada data pelanggan anggota, seperti ID anggota, nomor kartu perpustakaan, nama lengkap, alamat dan nomor telepon, tanggal bergabung dan status keanggotaan, aktif, masa percobaan atau ditangguhkan. Dan yang ketiga ada data transaksi peminjaman dan pengembalian, yaitu seperti ID transaksi, kode unik setiap aktivitas, ID buku dan ID anggota. Menghubungkan siapa meminjam, ada tanggal pinjam, batas waktu kembali, tanggal kembali aktual, dan status sedang dipinjam, sudah kembali atau terlambat. Dan yang terakhir ada manajemen denda dan kegiatan, seperti jumlah denda jika ada keterlambatan, dan status pembayaran denda, lunas atau belum lunas, dan ada riwayat kerusakan, catatan jika buku kembali dalam kondisi rusak. Selanjutnya kita lanjut
ke latihan praktikum yang kedua, yaitu tentang mengidentifikasi model database. Tugasnya adalah mengidentifikasi jenis model database yang telah diwakili dalam tangkapan layar model yang diberikan. Karena ini tugasnya kayak seperti gambar, kayak teman-teman bisa melihat langsung soalnya digambar ya. Jadi di sini saya langsung masuk ke jawaban. Saya akan menjawab jawaban tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut sesuai berdasarkan diagram atau tabel yang di dalam foto. Yaitu yang pertama A. Model hierarkis atau hierarchical model. Penjelasan dalam gambar tersebut menunjukkan struktur pohon, tristruktur yang memiliki hubungan atasan ke bawahan, parent to child. Kita analisis entitas employee berada di puncak sebagai root, kemudian bercabang ke tipe pekerjaan, part team, full team, kontrak. Ini adalah ciri khas model hierarkis di mana satu anak child hanya boleh memiliki satu induk parent. Yaitu B. Model jaringan, network model. Penjelasan, gambar ini menunjukkan hubungan yang lebih fleksibel di mana satu entitas bisa terhubung ke banyak entitas lainnya tanpa batasan hierarki kaku. Kita analisis, customer dapat memiliki hubungan ke beberapa bank akun secara langsung. Dalam model jaringan, satu child bisa memiliki lebih dari satu parent yang memungkinkan hubungan many to many yang lebih kompleks daripada model hierarkis. Yaitu C. Model berorientasi objek, object oriented model. Penjelasan, gambar ini menunjukkan struktur sebuah kelas yang memiliki atribut dan methods. Kita analisis, terdapat kelas employee yang menghasilkan objek-objek spesifik instansi seperti objek dengan ID 215632179. Model ini menggabungkan data dan instruksi untuk memproses data tersebut dalam satu kesatuan objek, sangat umum digunakan dalam pengembangan perangkat lunak modern. D. Model relasional model. Penjelasan, gambar ini menunjukkan data yang disusun dalam bentuk tabel, baris, dan kolom. Kita analisis, ini adalah jenis model database yang paling umum digunakan seperti MySQL dan atau PostgreSQL. Data disimpan dalam tabel customer dengan kolom akun ID, customer name, dan branch. Setiap baris mewakili satu rekor data yang saling berhubungan secara logis. Yaitu selanjutnya E. Model flat file model. Penjelasan, gambar terakhir ini menunjukkan tabel sederhana yang biasanya berbentuk satu file tunggal tanpa adanya hubungan relasi dengan tabel lain. Kita analisis, meskipun terlihat seperti tabel relasional, jika data tersebut hanya berdiri sendiri dalam satu daftar panjang, seperti file teks, txt, atau csv, tanpa struktur relasi antar tabel yang kompleks, maka disebut flat file. Namun, jika konteksnya dibandingkan dengan yang lain, ini adalah bentuk paling dasar dari penyimpanan data tabular. Selanjutnya kita masuk ke latihan soal praktek yang ketiga, yaitu tentang persyaratan bisnis. Soal tugas nomor 1, Libbox adalah pustaka digital sukses yang menyewakan CD dan menyediakan akses ke internet untuk menjelajahi repositori, artikel, dan majalahnya. Seiring perkembangan bisnis, Libbox perlu meningkatkan sistem informasinya untuk mendukung perubahan yang diusulkan untuk bisnis. Libbox menarik anggota baru dengan mudah dan jumlah anggota meningkat cepat, akan tetapi basis keanggotaan tidak stabil, sehingga menimbulkan kekhawatiran. Ide utamanya adalah mengenalkan konsep keanggotaan di Libbox. Anggota akan membayar biaya keanggotaan dan awalnya akan ada 3 jenis keanggotaan: perusahaan, siswa, dan perorangan. Meskipun lebih banyak akan diperkenalkan nantinya, keanggotaan siswa tidak dikenakan biaya. Keanggotaan perusahaan dan fakultas dikenakan biaya tetapi memberikan hak istimewa kepada anggota tersebut. Jenis keanggotaan hanya dapat diubah jika alasan yang memadai diberikan. Di sini kita disuruh mengidentifikasi aturan bisnis dan constraint terkait dari skenario kasus yang dideskripsikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan 1 adalah, dalam dunia basis data, aturan bisnis adalah pernyataan yang mendefinisikan atau membatasi aspek bisnis.
Sedangkan constraint adalah aturan teknis yang harus dipatuhi oleh data di dalam sistem. Keanggotaan. Anggota harus membayar biaya keanggotaan di awal. Tipe anggota. Saat ini ada 3 jenis keanggotaan awal: perusahaan, siswa, dan perorangan. Kebijakan biaya anggota. Siswa tidak dikenakan biaya keanggotaan. Anggota, perusahaan, dan fakultas dikenakan biaya, namun mendapatkan hak istimewa khusus. Perubahan data. Jenis keanggotaan hanya boleh diubah jika ada alasan atau bukti yang memadai, tidak boleh asal diubah. Constraint atau batasan. Mandatory data. Setiap anggota baru wajib terdaftar dalam satu kategori keanggotaan yang tersedia. Validasi perubahan. Harus ada mekanisme validasi atau kolom alasan jika status keanggotaan diubah dari dalam database. Selanjutnya saya akan membacakan soal tugas kedua. Rumah sakit Starcare adalah rumah sakit dengan banyak spesialisasi yang melayani kebutuhan pasien yang berbeda. Setiap dokter yang terdaftar di rumah sakit ini diberikan ID unik yang dimulai dengan huruf DC. Rumah sakit memastikan bahwa para dokter yang bekerja di rumah sakit memiliki minimal 7 tahun pengalaman kerja. Setiap pasien harus mendaftar di rumah sakit pada kunjungan pertama mereka. Saat seorang pasien tiba, nomor pasien unik yang dimulai dengan huruf PT diberikan kepadanya. Tugas ini kita diminta untuk mengidentifikasi aturan bisnis dan constraint terkait dari skenario kasus yang dideskripsikan. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Aturan bisnis. Yaitu yang pertama ada pendaftaran pasien. Setiap pasien baru wajib mendaftar pada kunjungan pertama mereka. Kedua, persyaratan dokter. Dokter yang bekerja di rumah sakit ini wajib memiliki pengalaman kerja minimal 7 tahun. 3. Rumah sakit melayani banyak spesialisasi multidisiplin. 4. Constraint atau batasan. ID unik dokter. Setiap dokter harus diberikan ID unik yang diawali dengan huruf DC. Contoh, DC 001. ID unik pasien. Setiap pasien harus diberikan nomor pasien unik yang diawali dengan huruf PT. Contoh, PT 502. Cek constraint atau pengalaman. Sistem harus menolak data dokter jika kolom tahun pengalaman kurang dari 7 tahun. Dan yang terakhir ada primary key. ID dokter dan nomor pasien harus bersifat unik dan tidak boleh kosong, not null. Selanjutnya kita masuk ke latihan bagian project, yaitu tentang database toko Rachel Baseball Lejeune. Di sini saya akan langsung membacakan pertanyaannya. Tugas buat daftar kebutuhan bisnis, aturan dan asumsi berdasarkan skenario, penelitian dan tujuan Anda. Jawaban dapat beragam. Di sini kita langsung saja masuk ke jawaban dari pertanyaan tersebut. Tugas ini adalah bagian dari proyek desain database untuk Oracle Baseball Lejeune atau disingkat menjadi OBL. Sebagai konsultan, kamu diminta untuk membedah skenario toko retail tersebut ke dalam 3 kategori. 1. Aturan bisnis, 2. Asumsi, dan 3. Masalah. Yang ke-1 ada aturan bisnis, business rules, aturan yang mendefinisikan cara operasi toko dan bagaimana data harus dikelola. Yaitu ada tipe pelanggan. Toko harus membedakan antara 2 jenis pelanggan, perorangan dan tim. Ada identitas tim, pelanggan yang membeli atas nama tim wajib mencantumkan nama tim. Dan ada inventaris, semua barang, misalnya bola, sepatu, sarung tangan, seragam, dan lain-lain, harus terdaftar dalam daftar inventaris yang dapat diakses oleh semua pelanggan. Dan ada sistem diskon. Diskon hanya diberikan kepada tim, besaran diskon bergantung pada jumlah pemain dalam tim tersebut. Yaitu ada pencatatan pesanan. Setiap kali pesanan dibuat, sistem wajib mencatat detail barang yang dipesan ke dalam database. Dan terakhir ada staf penjualan. Terdapat 3 perwakilan penjualan, sales reps yang bertugas menangani pesanan. Dan yang kedua ada assumptions, hal-hal yang dianggap benar berdasarkan skenario meskipun tidak tertulis secara teknis secara detail. Yaitu yang pertama ada harga standar. Diasumsikan ada harga daftar list price yang tetap untuk setiap barang sebelum dipotong diskon tim. Keunikan nama tim.
Diasumsikan setiap nama tim bersifat unik untuk menghindari kesalahan pemberian diskon. Dan ada perhitungan diskon. Diasumsikan ada tabel referensi atau rumus khusus yang menentukan persentase diskon berdasarkan rentang jumlah pemain, misal 10 kurang 15 pemain diskon 10%. Dan ada satu perwakilan perpesanan. Diasumsikan setiap transaksi atau pesanan ditangani oleh satu dari 3 perwakilan penjualan yang tersedia. Dan yang terakhir ada masalah problems, situasi yang membutuhkan perhatian khusus atau potensi kendala dalam sistem. Ambivalensi peran sales. Secara resmi, perwakilan penjualan hanya menangani tim, namun faktanya mereka juga menangani keluhan perorangan. Ini bisa menyebabkan data keluhan tidak tercatat dengan baik jika sistem hanya didesain untuk transaksi sistem. Kompleksitas perhitungan harga. Karena diskon bersifat dinamis, tergantung jumlah pemain, risiko kesalahan hitung manual sangat tinggi jika tidak diotomatisasi oleh sistem database. Dan ada pelacakan keluhan. Tidak ada prosedur formal yang disebutkan untuk mencatat keluhan pelanggan perorangan. Jika tidak dimasukkan ke dalam desain database, toko bisa kehilangan data penting untuk evaluasi layanan. Dan yang terakhir ada referensi ganda. Seorang pelanggan perorangan mungkin juga menjadi anggota sebuah tim. Sistem harus jelas dalam membedakan kapan dia membeli untuk pribadi, harga normal, dan kapan untuk tim, harga diskon. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang tugas materi pengantar basis data. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.